Musim baru Red Bull MotoGP Rookies Cup dimulai dengan sorotan tajam dari media Eropa. Di antara deretan nama besar, satu sosok langsung disorot sebagai unggulan utama, Brian Uriarte, pembalap muda Spanyol yang dijuluki anak emas karena kecepatannya yang konsisten sejak junior. Hampir setiap artikel menulis hal sama, Uriarte hanya tinggal menunggu waktu sebelum naik ke Moto3. Namun di sisi lain paddock, seorang anak muda asal Indonesia berdiri diam, wajahnya tegang namun matanya menyala. Ia adalah Veda Ega Pratama, pembalap yang datang bukan sekadar untuk melengkapi daftar peserta, melainkan untuk membuktikan bahwa Asia pun bisa mengguncang Eropa. Bagi Veda, awal musim ini bukan hanya sekadar balapan pertama. Ini adalah panggung pembuktian. Setiap suara sumbang dari wartawan, setiap komentar meremehkan dari lawan, semuanya ia simpan sebagai bahan bakar. Apakah dia hanya anak Asia yang beruntung dapat kursi di sini? Begitu salah satu media Spanyol menulis. Veda membacanya malam sebelum race, dan di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Aku akan jawab dengan cara yang hanya bisa dilakukan di lintasan." Saat briefing pembalap, Uriarte terlihat santai, bahkan tersenyum sinis saat pandangannya bertemu dengan Veda. Ada tatapan merendahkan, seakan berkata, "Kau hanya figuran di cerita ini." Namun Veda tak menanggapi, meski dadanya bergetar oleh amarah. Ia tahu bahwa musim ini bukan soal siapa yang paling keras bicara, melainkan siapa yang mampu bertahan di bawah tekanan paling gila. Ketika sesi latihan dimulai, sorotan kamera lebih sering mengikuti Uriarte. Setiap kali ia melintas, komentator bersorak memuji racing lainnya yang sempurna. Sementara itu, Veda seperti bayangan yang tak diperhitungkan, meski catatan waktunya mulai merangkak naik, lap demi lap. Dari tribun, hanya segelintir penonton Indonesia yang membawa bendera merah putih, bersorak lantang meski suara mereka tenggelam di antara ribuan pendukung Spanyol. Hari kualifikasi menjadi momen penting. Uriarte dengan mudah mengamankan posisi terdepan, sementara Veda harus puas di barisan tengah. Banyak yang langsung menganggap balapan nanti akan berakhir dengan dominasi tunggal. Tetapi saat Veda kembali ke paddock, ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Tak ada yang namanya mustahil di lintasan. Aku tahu caranya keluar dari bayangan." Malam sebelum race, Veda duduk sendirian di motorhome kecilnya. Ia menatap helm putih merahnya yang tergeletak di meja. Helm itu bukan sekadar pelindung kepala, ia memandanginya seolah itu simbol beban harapan seluruh bangsa yang menunggu ada nama Indonesia di papan juara. "Besok, aku akan menulis sejarahku sendiri," gumamnya lirih, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Dan ketika fajar menyingsing di sirkuit Jerez, suara mesin-mesin motor mulai meraung seperti genderang perang. Para pembalap bersiap untuk laga pertama musim ini. Veda berdiri di grid start dengan detak jantung berpacu lebih kencang dari RPM motornya. Matahari pagi menyinari wajahnya, seolah memberi cahaya pada tekadnya. Ia tahu inilah awal perjalanan panjang, dan setiap tikungan akan menjadi ujian. Musim ini, ia tidak datang untuk menjadi penonton. Ia datang untuk menumbangkan nama besar bernama Brian Uriarte. Dentuman mesin masih terngiang di telinga Veda ketika ia menutup matanya di malam selepas race perdana. Balapan itu berakhir tanpa podium untuknya, Uriarte melesat dengan kemenangan mudah, sementara Veda hanya bisa finish di posisi 5. Meski catatan waktunya tak buruk, rasa kecewa menggerogoti dadanya. Sorakan penonton untuk Uriarte terdengar semakin keras, dan setiap kali ia mendengarnya, seperti ada belati yang menusuk dalam-dalam ke hatinya. Luka lama kembali terbuka. Musim lalu, Veda pernah beberapa kali bertarung ketat dengan Uriarte. Hampir setiap kesempatan ia sudah berada di depan, namun selalu kalah tipis di lap terakhir. Ada satu momen yang paling membekas ketika di sirkuit Mugello. Ia memimpin sepanjang balapan, hanya untuk disalip Uriarte di garis finish dengan selisih kurang dari 0,2 detik. Malam itu, Veda menangis sendirian di paddock kosong.
Luka itu tak pernah sembuh, justru menjelma menjadi janji yang ia simpan rapat-rapat. Aku tidak akan kalah lagi, bisiknya pada dirinya sendiri sambil menatap bayangan wajahnya di kaca helm. Namun luka masa lalu bukan sekadar kenangan, ia juga jadi pengingat betapa kerasnya dunia yang ia hadapi. Eropa tidak akan pernah memberi tempat bagi pembalap Asia kecuali ia merebutnya dengan darah dan keringat. Di padok, Uriarte sempat menghampiri Veda. Dengan nada setengah mengejek, ia berkata, "Kau cepat, tapi belum cukup cepat." Ucapan itu seperti garam di atas luka. Veda hanya menunduk, menahan amarah yang siap meledak. Baginya, balasan terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi di lintasan. Ia tahu, balapan berikutnya akan menjadi panggung untuk menunjukkan taringnya. Malam semakin larut, namun Veda tak bisa tidur. Ingatannya terus memutar ulang kekalahan tipis tahun lalu, ditambah sindiran Uriarte hari itu. Setiap bayangan itu justru memicu api dalam dadanya. Bukan lagi sekadar balapan, ini sudah menjadi perang harga diri. Ia tak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa merah putih pantas berkibar di podium Eropa. Keesokan paginya, ia kembali ke lintasan lebih awal. Latihan demi latihan, ia memacu motornya hingga ban nyaris meleleh. Setiap tikungan ia lewati dengan determinasi, seakan-akan ia sedang menyalip bayangan Uriarte yang menghantui pikirannya. Para mekanik menatapnya dengan kagum sekaligus khawatir, Veda seolah sedang melampaui batas manusia biasa. Dan di antara suara mesin, bau bensin, dan teriknya matahari, Veda menegaskan sumpah dalam hatinya, musim ini akan berbeda. Luka masa lalu bukan lagi beban, melainkan bahan bakar untuk menumbangkan sang juara. Balapan demi balapan bergulir, dan bayangan rivalitas antara Veda dan Uriarte semakin jelas terlihat. Jika di awal musim semua orang hanya menganggap Veda sebagai penggembira, kini setiap kali ia masuk lintasan, mata penonton mulai melirik. Finish kelima berubah jadi keempat, lalu ketiga, hingga akhirnya podium keduanya diraih setelah duel sengit di sirkuit Sachsenring. Meskipun Uriarte tetap merajai klasemen, perbedaan tipis di tikungan terakhir membuat publik mulai berbisik, anak Asia ini mungkin benar-benar ancaman. Namun, rivalitas ini bukan sekadar soal catatan waktu. Setiap kali mereka berada di lintasan, ketegangan terasa seperti api yang siap menyulut. Uriarte tak lagi menatap Veda dengan senyum meremehkan, melainkan dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ia tahu, pembalap Indonesia itu punya sesuatu yang berbeda, keberanian untuk masuk ke celah yang bahkan pembalap lain enggan coba. Momen paling dramatis terjadi di Assen. Dalam hujan tipis yang membuat trek licin, Veda menempel ketat di belakang Uriarte selama hampir seluruh balapan. 2 lap menjelang finish, ia melakukan manuver luar biasa di tikungan Cicane terakhir, sesuatu yang hampir mustahil. Meski akhirnya masih kalah tipis dan finish kedua, aksi itu membuat seluruh tribun berdiri. Uriarte terlihat gelisah saat naik podium, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian dalam sorotan. Di padok, awak media berkerumun mengelilingi Veda. Bagaimana rasanya hampir mengalahkan Uriarte? Tanya seorang wartawan. Veda hanya tersenyum kecil, meski matanya menyala. Hampir bukanlah tujuan saya. Saya datang ke sini untuk menang, jawabnya tenang. Jawaban itu membuat headline besar keesokan harinya, Veda, bayangan yang mulai menghantui. Uriarte semakin gusar. Ia mulai mengubah strategi, tampil lebih agresif dari biasanya. Dalam beberapa balapan berikutnya, kontak fisik antara keduanya tak bisa dihindarkan, senggolan roda, saling dorong di tikungan, bahkan hampir terjatuh bersama. Setiap duel mereka memaksa para penonton menahan napas, dan setiap kali bendera finish dikibarkan, cerita baru rivalitas itu lahir. Bagi Veda, ini bukan lagi sekadar persaingan poin. Setiap kali ia melihat nomor motor Uriarte di depannya, ada bara api yang menyala di dadanya. Ia tak hanya ingin menyalip, ia ingin menundukkan, mematahkan dominasi, dan menghapus tatapan meremehkan yang dulu pernah ia terima. Dan perlahan,
Seluruh dunia mulai sadar, Red Bull Rookies Cup 2025 tidak lagi hanya tentang Uriarte. Ada sosok baru dari timur, seorang petarung bernama Veda Ega Pratama, yang siap mengubah sejarah. Setiap podium yang diraih Veda selalu membawa kebanggaan, tapi di balik itu, beban yang ia pikul kian berat. Media Eropa masih lebih sering mengangkat nama Uriarte, menyebutnya sebagai The Next MotoGP Star, sementara Veda hanya ditempatkan sebagai kuda hitam yang sewaktu-waktu bisa tersingkir. Komentator Spanyol terang-terangan berkata, anak Indonesia ini bagus, tapi tak mungkin bisa konsisten sepanjang musim. Kalimat itu menusuk hati Veda, membuatnya semakin bertekad membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar fenomena sesaat. Namun, tekanan bukan hanya datang dari luar. Timnya sendiri mulai meragukan daya tahannya. Seorang mekanik berbisik pada manajer tim, dia cepat, tapi masih terlalu muda. Kalau tertekan, bisa hancur. Veda sempat mendengar ucapan itu tanpa sengaja, dan kalimat tersebut terus terngiang di kepalanya. Setiap kali ia duduk di padok, ia merasa seperti berada di antara orang-orang yang menunggu kegagalannya. Uriarte, di sisi lain, semakin pandai memainkan psikologi. Di setiap konferensi pers, ia selalu menyelipkan kalimat yang menyindir Veda. Dia punya bakat, tapi pengalamanlah yang membedakan juara dan penantang. Kalimat itu diucapkan dengan senyum dingin, seakan menegaskan bahwa tempat di puncak hanya milik dirinya. Veda menahan diri untuk tidak terpancing, tapi di dalam hatinya, bara itu semakin membesar. Malam-malam Veda semakin gelisah. Ia kerap terbangun dengan keringat dingin, memimpikannya tikungan terakhir tempat ia kalah tipis musim lalu. Suara sorakan penonton Spanyol, wajah Uriarte yang mengangkat piala, semua itu hadir dalam mimpi buruknya. Kadang ia duduk termenung di motorhome, menatap kosong ke helmnya sambil bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar cukup kuat untuk menumbangkannya? Namun, di tengah badai keraguan itu, Veda menemukan satu pegangan, bendera merah putih yang selalu ia bawa di kopernya. Ia teringat pada pesan ayahnya sebelum berangkat ke Eropa, jangan pernah biarkan dunia meremehkanmu. Kalau kamu sudah sampai di garis start, itu artinya kamu punya hak untuk jadi juara. Kata-kata itu kembali menyuntikkan kekuatan, meski sekadar seberkas cahaya di tengah gelapnya keraguan. Di lintasan berikutnya, Veda mencoba menyalurkan tekanan itu ke dalam kecepatan. Ia melesat di sesi latihan, bahkan sempat mencatat waktu tercepat. Tapi setiap kali Uriarte muncul di belakangnya, dadanya kembali berdebar keras. Bukan soal motor, bukan soal teknik, ini murni perang mental. Dan Veda tahu, jika ia ingin menaklukkan Uriarte, ia harus lebih dulu menaklukkan dirinya sendiri. Di bawah langit senja sirkuit Mugello, Veda menatap lintasan kosong yang mulai gelap. Ia mengepalkan tangan, berbisik lirih, aku tidak boleh kalah pada keraguanku. Musim ini adalah milikku. Kata-kata itu bukan hanya janji, tapi doa yang ia titipkan pada aspal, mesin, dan tekadnya. Langit kelabu menggantung di atas sirkuit Le Mans ketika balapan dimulai. Rintik hujan, turun deras, membuat aspal licin dan penuh jebakan. Banyak pembalap gelisah, tapi tidak dengan Uriarte. Dengan penuh percaya diri, ia melesat sejak lampu start padam, meninggalkan rombongan di belakang. Semua orang kembali berasumsi, ini hanya akan menjadi balapan lain yang menambah daftar kemenangan sang anak emas Spanyol. Namun, Veda punya cerita berbeda. Sejak awal lap, ia memilih bertahan di posisi tengah, membaca ritme hujan, merasakan cengkeraman ban di setiap tikungan. Satu persatu pembalap tergelincir, ban belakang selip, motor terlempar ke gravel. Tapi Veda tetap tegak, sabar, seolah menunggu momen yang tepat. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, yang bertahanlah yang akan menang. Memasuki pertengahan balapan, Uriarte masih memimpin, namun jaraknya perlahan terpangkas. Di layar monitor, komentator mulai berseru, lihat, Veda Ega Pratama datang dari belakang. Penonton yang sebelumnya tak memperhatikan, kini mulai berdiri.
Dari posisi ke-6, ia naik ke kelima, lalu keempat, hingga akhirnya menempel ketat di urutan kedua. Setiap kali kamera menyorot wajah Uriarte, terlihat jelas kegelisahan yang tak biasa. 4 lap tersisa, duel yang ditunggu pun pecah. Di tikungan tajam menuju garis lurus, Veda menyalip dengan keberanian luar biasa, ban belakangnya bahkan sempat bergeser nyaris kehilangan grip. Semua orang menahan napas, tapi ia berhasil bertahan. Uriarte kaget, langsung berusaha merebut kembali posisi, namun Veda tidak memberi ruang sedikit pun. Hujan semakin deras, tapi justru semakin menyalakan api dalam dirinya. 2 lap terakhir adalah neraka. Uriarte mencoba segala cara, menyalip di luar, masuk dari dalam, bahkan senggolan ringan terjadi. Tapi Veda tak bergeming, seperti batu karang di tengah badai. Ketika bendera finish dikibarkan, motor nomor 7 dengan bendera merah putih di firing melintas lebih dulu. Veda menang. Sorakan menggema, tak hanya dari tribun kecil pendukung Indonesia, tapi dari seluruh penonton yang baru saja menyaksikan keajaiban. Uriarte tampak murka di podium, wajahnya kaku meski berusaha tersenyum. Sementara Veda berdiri di puncak, matanya berkaca-kaca. Ia menatap bendera merah putih yang berkibar di atas kepala, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Baginya, kemenangan ini bukan sekadar angka di klasemen, ini adalah balasan untuk semua keraguan, semua hinaan, semua luka masa lalu yang kini terbayar lunas. Dan sejak hari itu, dunia benar-benar berubah. Media Eropa yang tadinya hanya menulis nama Uriarte, kini mulai memasang foto Veda di halaman depan. Judul besar terpampang, Hujan Le Mans, lahirnya bintang dari timur. Kemenangan Veda di Le Mans mengguncang paddock. Media yang tadinya mengangkat Uriarte sebagai bintang tunggal kini mulai membandingkannya dengan nama baru dari Indonesia. Apakah era Uriarte sudah goyah? Tulis salah satu headline. Kata-kata itu bagai cambuk yang mencambuk harga diri sang anak emas Spanyol. Uriarte, yang terbiasa dipuji tanpa cela, mendidih dalam amarah. Ia merasa tahtanya dirampas oleh pendatang dari timur. Di balapan berikutnya, perubahan Uriarte terlihat jelas. Ia tak lagi sekadar cepat, tapi juga kejam. Setiap kali Veda berada di jalurnya, Uriarte menutup celah seolah ingin berkata, tidak ada tempat untukmu di sini. Di tikungan, sikutnya kerap keluar, memaksa Veda melebar. Beberapa kali senggolan keras terjadi, bahkan satu kali hampir membuat Veda terjatuh. Dunia pun menyadari, rivalitas ini sudah melewati batas sportivitas. Di Asen, ketegangan mencapai puncaknya. Pada lap terakhir, Uriarte memaksa masuk di dalam tikungan sempit, menabrak firing Veda hingga nyaris membuat keduanya terhempas. Veda berhasil bertahan, tapi harus puas finish ketiga. Saat kembali ke paddock, ekspresi Uriarte penuh kepuasan, seolah membalas dendamnya telah tuntas. Namun di balik sorot matanya, ada rasa takut bayangan bernama Veda terus menghantuinya. Konferensi pers setelah balapan menjadi ajang perang kata-kata. Uriarte dengan dingin berujar, dalam balapan, hanya yang paling berani yang bertahan. Kalau kau takut bersenggolan, lebih baik pulang. Semua mata beralih pada Veda, menunggu reaksinya. Dengan nada tenang namun menusuk, ia menjawab, keberanian sejati bukan soal mendorong lawan keluar lintasan. Keberanian sejati adalah menaklukkan ketakutan sendiri. Jawaban itu langsung viral, membuat publik semakin memihak pada Veda. Meski begitu, di dalam dirinya, Veda mulai merasakan tekanan baru. Balapan kini bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang bertahan dari sikap kasar Uriarte. Ia tahu, jika tak hati-hati, satu gerakan salah bisa mengakhiri mimpinya. Namun, justru karena itulah tekadnya semakin keras, ia tidak akan membiarkan Uriarte menentukan nasibnya. Di garasi, saat timnya merawat motor penuh bekas goresan senggolan, Veda menatap dengan rahang mengeras. Luka-luka kecil di firing itu seperti simbol pertempuran batinnya. Kalau dia mau perang, pikirnya, aku akan jawab di lintasan. Tidak dengan amarah,
tapi dengan kemenangan. Dan dunia pun menunggu, dengan jantung berdebar, apakah rivalitas ini akan berakhir di podium, atau di gravel dengan dua motor tergeletak bersama. Musim semakin panas, dan tubuh Veda mulai merasakan harga dari pertarungan tanpa henti. Setelah serangkaian balapan penuh senggolan dan tekanan, ia mengalami cedera ringan di bahu akibat jatuh saat latihan bebas di Red Bull Ring. Meski bukan cedera parah, rasa nyerinya menusuk setiap kali ia mengendalikan motor di tikungan kanan. Tapi di dunia ini, tak ada waktu untuk lemah, setiap seri adalah penentu, dan satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Uriarte mencium kelemahan itu. Di trek, ia semakin brutal, memaksa Veda bekerja ekstra keras mempertahankan posisinya. Satu kali di Spielberg, Veda sempat melebar keluar jalur, nyaris menabrak gravel karena bahunya tidak kuat menahan gaya sentrifugal. Uriarte melintas dengan mudah, lalu melirik sekilas ke belakang, tatapan penuh kepuasan. Sorot mata itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit di bahunya. Di padok, suasana makin muram. Mekanik mencoba menyemangati, tapi kekhawatiran jelas tergambar di wajah mereka. "Kamu harus hati-hati, Veda," ujar salah satu kru. Namun kata-kata itu terdengar seperti ancaman, "Jika kau terus memaksa, musim ini bisa berakhir sekarang juga." Malamnya, Veda duduk sendiri di motorhome, mengompres bahunya dengan es. Untuk pertama kali, keraguan menghantam keras, apakah aku benar-benar bisa melanjutkan perang ini? Media mulai mencium tanda-tanda kelemahan. Artikel demi artikel menuliskan spekulasi, apakah Veda mulai runtuh di bawah tekanan, atau Uriarte semakin tak terhentikan. Membaca itu, dada Veda seperti ditindih batu besar. Ia sadar, dunia hanya menunggu ia jatuh agar bisa berkata, "Lihat, kami benar sejak awal." Namun, justru di titik terendah itu, Veda menemukan secercah cahaya. Malam larut, ia membuka pesan suara dari ibunya di Indonesia. Suara lembut itu berkata, "Nak, jangan takut gagal. Orang hebat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit. Kamu sudah sejauh ini, jangan berhenti sekarang." Air mata mengalir, bukan karena sakit di bahu, tapi karena kekuatan baru yang menyusup ke hatinya. Balapan berikutnya menjadi ujian nyata. Dengan bahu yang masih belum pulih, Veda tetap turun ke lintasan. Ia tahu ia tidak bisa bertarung dengan agresi penuh, tapi ia memilih strategi, bertahan, menjaga konsistensi, dan tidak membiarkan Uriarte terlalu jauh. Meski hanya finish keempat, itu terasa seperti kemenangan pribadi. Ia membuktikan bahwa cedera tidak akan menjadikannya pecundang. Di balik semua luka, rasa sakit, dan tatapan meremehkan, lahirlah sebuah tekad yang lebih keras dari baja. Veda bukan sekadar penantang. Ia adalah pejuang yang tidak bisa dihancurkan. Memasuki paruh akhir musim, papan klasemen mulai menunjukkan betapa sengitnya pertarungan. Nama Uriarte masih berada di puncak, tapi Veda kini hanya terpaut belasan poin saja. Setiap angka terasa seperti peluru dalam duel yang tak kenal ampun. Setiap kali mereka finish berurutan, komentator menekankan selisih itu, hanya 12 poin, hanya 8 poin, hanya 5 poin. Dunia tahu, Jordan Red Bull Rookies Cup 2025 tidak akan ditentukan sampai balapan terakhir. Di trek cepat seperti Red Bull Ring dan Catalunya, Uriarte masih mendominasi dengan gaya agresifnya. Ia menggunakan kekuatan mesin lurus untuk melesat, meninggalkan lawan-lawannya. Tapi di sirkuit teknikal seperti Misano dan Mugello, Veda membalas. Racing line presisi dan keberanian masuk di celah sempit membuatnya terus memangkas jarak. Rivalitas ini kini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal strategi. Di balik angka-angka, perang psikologi tak kalah keras. Setiap kali sesi kualifikasi berakhir, Uriarte selalu memastikan dirinya lebih cepat, lalu dengan sengaja menatap tajam ke arah Veda. Namun kali ini, Veda sudah tak lagi terintimidasi. Dengan senyum tipis, ia hanya berkata lirih, "Balapan tidak pernah dimenangkan di kertas. Kita lihat di aspal."
Kata-kata itu membuat Uriarte untuk pertama kalinya terlihat tidak nyaman. Media pun memanaskan suasana. Grafik perbandingan statistik terpampang di layar TV, kecepatan rata-rata, jumlah overtaking, lap tercepat. Setiap angka memperlihatkan betapa tipis jarak mereka. Bahkan komentator mulai menyebut persaingan ini sebagai The New Rossi vs Stoner. Penonton terpukau, sponsor semakin tertarik, dan tekanan pada kedua pembalap mencapai titik didih. Di paddock, Veda semakin disiplin. Ia menganalisis setiap data telemetri dengan serius, mencari celah sekecil apapun untuk mengalahkan Uriarte. Ia sadar, di titik ini, bukan hanya skill yang menentukan, tapi juga kecerdikan membaca peluang. Aku tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Aku harus lebih pintar darinya, ucapnya pada dirinya sendiri sambil menatap layar penuh grafik kecepatan. Uriarte, di sisi lain, semakin emosional. Ia benci melihat namanya terus dibandingkan dengan Veda. Baginya, ia adalah bintang utama, bukan seseorang yang harus membagi sorotan. Setiap kali wartawan menanyakan tentang rivalitas, wajahnya mengeras. Aku tidak peduli dengan perbandingan. Aku akan buktikan siapa yang lebih layak, katanya dingin. Tapi tatapan matanya mengungkapkan satu hal, ia merasa terdesak. Dan dengan hanya 2 seri tersisa, ketegangan itu memuncak. Selisih poin tinggal 3 angka. Semua orang tahu, apapun bisa terjadi. Musim ini bukan lagi soal siapa tercepat, ini adalah soal siapa yang paling sanggup bertahan di ujung jurang tekanan. Sirkuit Misano dipenuhi ribuan penonton yang haus drama. Semua tahu, inilah panggung terakhir yang akan menentukan siapa juara Red Bull Rookies Cup 2025. Selisih poin hanya 3 angka, terlalu tipis untuk disebut aman bagi Uriarte, terlalu kecil untuk membuat Veda menyerah. Udara terasa berat, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu duel paling gila musim ini. Start dimulai dengan dentuman mesin yang mengguncang dada. Uriarte melesat dari posisi pole, sementara Veda sedikit tertahan di barisan kedua. Jarak awal terlihat cukup jauh, dan komentator berseru lantang, Uriarte mencoba kabur sejak awal. Tapi Veda tidak panik, ia tahu balapan ini panjang, dan kesabaran adalah kunci. Lap demi lap, ia memangkas jarak, tikungan demi tikungan, hingga bayangan motor nomor 7 mulai terlihat di spion Uriarte. Setiap kali Veda mendekat, Uriarte membalas dengan agresi brutal. Ia menutup jalur, memaksa Veda melebar, bahkan sekali hampir membuat keduanya bersenggolan keras di tikungan cepat. Penonton berteriak, mekanik di padok menahan kepala, sementara kedua pembalap itu seperti dua gladiator yang bertarung tanpa pedang. Di tiap lap, mereka saling memberi sinyal, aku tidak akan mundur. 5 lap terakhir menjadi neraka. Veda akhirnya berhasil menusuk ke dalam di tikungan sempit, menyalip Uriarte dengan manuver berani. Namun Uriarte langsung membalas, menghantam dari sisi luar, hampir membuat ban mereka saling bergesekan. Semua orang berdiri, sorakan bercampur teriakan panik. Komentator berteriak, ini gila. Mereka bertarung seakan hidupnya dipertaruhkan. 2 lap tersisa, Veda memimpin tipis, tapi Uriarte menempel seperti bayangan gelap. Di lintasan lurus, Uriarte menggunakan slipstream untuk mendekat, lalu mencoba menyalip di Cicane. Senggolan keras terjadi, kedua motor oleng, hampir terjatuh, namun keduanya bertahan. Adegan itu membuat tribun bergemuruh, seolah bumi bergetar bersama. Memasuki lap terakhir, ketegangan mencapai titik klimaks. Uriarte di depan, Veda mengejar dengan seluruh tenaga tersisa. Bahunya yang masih terasa sakit kini bukan lagi penghalang, melainkan bahan bakar tekad. Tikungan demi tikungan dilibas dengan presisi maut. Dan ketika mereka memasuki tikungan terakhir menuju garis finish, Veda melihat celah sekecil jarum, celah yang hanya bisa dimasuki pembalap dengan hati baja. Ia masuk, ban belakangnya selip, motornya hampir tergelincir, tapi ia tetap bertahan. Dalam detik terakhir, Veda menyalip Uriarte tepat di dalam tikungan terakhir. Penonton menjerit, komentator kehilangan kata-kata.
Garis finish terlewati, dan motor bernomor 7 dengan bendera merah putih di firing melintasi lebih dulu. Veda memimpin. Veda menang. Suara gemuruh tribun Misano pecah ketika lampu hijau di garis finish padam, menandakan berakhirnya balapan paling dramatis dalam sejarah Red Bull Rookies Cup. Veda melambatkan motornya, tangannya gemetar di atas throttle. Ia masih sulit percaya bahwa dirinya baru saja melintasi garis finish lebih dulu dari Brian Uriarte. Air matanya bercampur dengan keringat dan sisa hujan tipis di visor helmnya. Dunia seakan berhenti sesaat, lalu meledak dalam sorakan ribuan orang yang berdiri memberi penghormatan. Uriarte berhenti di Parc Ferme dengan wajah kaku. Ia turun dari motor tanpa senyum, tatapannya kosong. Baginya, ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah runtuhnya tahta yang ia anggap miliknya. Sementara itu, Veda disambut dengan pelukan emosional dari timnya. Para mekanik berlari menghampiri, sebagian menangis, sebagian berteriak histeris, sadar bahwa sejarah baru saja tercipta di depan mata mereka. Ketika bendera merah putih dikibarkan di podium tertinggi, Veda berdiri tegak. Lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema di udara Eropa, membuat dada setiap orang yang mendengarnya bergetar. Veda menutup mata, menahan tangis, lalu menengadah ke langit. Semua rasa sakit, semua keraguan, semua luka dari masa lalu, kini terbayar lunas. Ia bukan lagi anak Asia yang diremehkan, ia adalah juara dunia Rookies Cup. Di bawah podium, wajah Uriarte tetap tegang. Ia berusaha menutupi amarahnya dengan senyum pahit, namun tatapannya tak bisa berbohong, ia kalah, dan kalah di panggung yang paling penting. Media langsung mengabadikan momen itu, kontras antara seorang pemenang yang penuh air mata dan seorang juara bertahan yang hancur harga dirinya. Wartawan berebut mikrofon, menanyakan perasaan Veda. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata sederhana, "Ini bukan hanya kemenangan saya. Ini untuk Indonesia, untuk semua anak muda yang bermimpi, bahwa tak ada yang mustahil." Kata-kata itu seketika meledak di media sosial, membuat namanya trending di seluruh dunia. Malam itu, sorotan lampu stadion masih menyala, seakan enggan padam setelah menyaksikan sejarah. Di motorhome kecilnya, Veda duduk sendirian, memegang trofi juara. Ia menatap pantulan dirinya di piala perak itu, tersenyum tipis sambil berbisik, "Aku sudah buktikan. Dunia kini tahu, bintang dari timur telah lahir." Dan sejak hari itu, nama Veda Ega Pratama resmi tercatat dalam sejarah sebagai pembalap Asia pertama yang menumbangkan dominasi Eropa di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Rivalitasnya dengan Uriarte baru saja dimulai, tapi satu hal pasti, dunia MotoGP tak akan pernah sama lagi.